Kenapa? Saya nggak tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Gubernur yang saya hormati, teman-teman dari Polda, Pak Wahyu Mas CS, para asisten, para kepala dinas, para sekretaris yang saya cintai dan banggakan. Mengatakan bahwa pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah akan membahas tentang pemantapan pelaksanaan kebijakan traffic restraint yang terkait dengan masalah genap ganjil, Pak. Mungkin langsung saja Pak Pristono dan Pak Pris, langsung Pak Pris ya. Silakan Pak Pris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Asuran Berjaya, Pak Yono, dan juga Bapak para asisten ini, dan Bapak sekalian yang saya hormati. Izinkan kami Pak memaparkan yang kedua kalinya tentang pembatasan lalu lintas dengan metode pembatasan plat nomor pada Provinsi DKI Jakarta. Jadi studi ini setelah kajian yang pertama Pak, studi ini setelah kajian yang pertama kami bersama-sama para stakeholder Pak, diantaranya dari kepolisian, dari DKI, dari LSM transportasi, juga dari akademisi mengadakan pertemuan nanti Pak, dan dilanjuti dengan suatu usulan-usulan yang lebih konkret untuk kita laksanakan. Mohon izin Pak, ini saya mengulang lagi, lanjut. Jadi seperti kita ketahui bahwa perjalanan itu di dalam DKI itu sebesar 24 juta trip per day. Trip per day itu bukannya orang per hari, tapi perjalanan per hari. Jadi satu orang bisa melakukan 2-3 kali perjalanan dalam satu hari. Sehingga secara total di Jakarta itu sekitar 9,6 juta. Kalau mereka melakukan perjalanan 1,87 itu menjadi 24 juta trip per day. Dan dari sisi-sisi samping, Tangerang, Bekasi dan sebagainya, selatan, itu juga menyebabkan suatu perjalanan yang cukup tinggi. Di mana mobil penumpang itu 1,8 juta, mobil-mobil barang beban itu 460.000, bus itu 282.000, dan sepeda motor itu 5 juta. Jadi sepeda motor ini cukup menyebabkan yang sangat penting. Kalau kita melihat secara Jabodetabek, kita termasuk Bogor, itu hampir sekitar total 12 juta kendaraan, di mana mobil itu 2,4 juta dan juga motor itu 9,3 juta. Lanjut. Bahwa sejak 4 tahun ini, dalam 4 tahun terakhir, sepeda motor itu meningkat 70% dan total kendaraan bertambah 48%. Kita bisa lihat selama 4 tahun, 48 dan secara total itu 70% sepeda motor. Marketnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor merupakan kontributor utama kemacetan. Ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai penyebab dari kemacetan. Lanjut. Nah, saya sudah kondisi terakhir di Jakarta Pak semenjak koridor 12 dioperasikan, bahwa sebetulnya dilihat dari panjang kilometernya, panjang jumlah angkutan massa kota kita itu tidak berjalan. Transjakarta itu sudah hampir 207,3 km, jadi sudah merupakan yang panjang juga dengan baik. Ditambah kalau dengan Trans Jabodetabek, ditambah dengan Bogor, Bekasi, ditambah dengan kereta api, ini sudah cukup hampir 350 km. Hanya memang kualitasnya belum baik dan daya angkutnya belum baik. Tetapi kalau lihat dari panjang kilometernya memang sudah baik. Milestone untuk melaksanakan unsur yang dapat kembali
kekurangan dalam arteri. Kalau kita lihat di sini bahwa road rasio itu 14,1% itu sudah melebihi di Jakarta Pusat, hanya di Jakarta Barat itu masih sedikit 5,9 dan Jakarta Timur itu hanya 6,4. Sehingga kita semestinya memang terus membangun kebijakan sedikit untuk arteri pada daerah-daerah yang utama. PCR itu volume dibagi dengan rasio jalan di bawah 0,5 itu berarti volumenya itu 50% daripada kapasitasnya. Tapi kalau sudah merah, ini volumenya itu melebihi kapasitasnya, dia lebih hampir sama dengan 1, sehingga penuh jalannya. Nah, kalau kita tahun 2012 tidak melakukan pembatasan lalu lintas yang berarti, ini merahnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan tahun 2005. Jakarta hampir semuanya merah, hanya pada jalan-jalan tertentu saja masih ada kuningnya. Jadi sudah dalam ambang batas. Nah, perlu adanya kebijakan, yaitu kebijakan itu kalau 3-in-1 ini dianggap langkah pertama, ya, untuk menuju ke road pricing yang langkah ketiga. Nah, kita memerlukan yang transisi restraint. Silakan Pak Agus. Transisi restraint di mana kebijaksanaan ini tentunya tidak menyia-nyiakan nanti kalau kita membuat road pricing. Jadi infrastrukturnya itu akan nyambung dengan adanya road pricing, jadi tidak sia-sia. Kalau kita membuat ini tentunya akan nyambung transisi. Nah, juga diperlukan transitional restraint. Nah, kalau untuk complementary measure-nya seperti kebijaksanaan parkir, kami juga sudah menyiapkan Pak, itu draft SK Gubernur. Sekarang sudah ada pembatasan parkir tentunya dari on-street ke off-street, termasuk juga dari tarifnya. Yang baru disesuaikan adalah tarif parkir off-street, sedangkan yang on-street itu. Dan juga staggered activity hours dan juga kepemilikan kendaraan teksnya, yang belum hanya kebijaksanaan umur kendaraan, tapi kalau teks kita juga sudah tinggi. Untuk staggered activity hours itu juga sudah dilaksanakan untuk jam sekolah. Sehingga memang kita perlu pembatasan lintas dalam hal transisinya. Nah, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan itu, pertimbangan pembatasan penggunaan kendaraan itu harus mengikuti beberapa hal seperti ini. Aturannya itu harus mudah, murah, dan mudah dipahami. Kedua, adil bagi seluruh kelompok. Ketiga, apa dan siapa sasaran yang hendak dicapai. Tidak mudah untuk menghindar dari peraturan ini, diterima baik oleh masyarakat dan fleksibel. Dan hasil yang diharapkan itu bahwa pengguna jalan itu akan berganti moda menggunakan angkutan umum atau mengubah waktu perjalanannya. Dia juga bisa mengubah rute atau perjalanan yang perlu harus tetap dapat dilakukan dan tidak mengubah tata guna lahan. Kira-kira demikian hasilnya. Lanjut. Nah, ini memang ada beberapa dua pembatasan Pak, fiskal dan non fiskal. Kalau fiskalnya menyangkut dengan keuangan, itu dari yang terendah, yaitu high parking cost. Jadi ini harga parkir yang tinggi, sistem stiker, dan juga di sini ada tax kendaraan, dan juga ada ERP nantinya. Ini yang membatasi lalu lintas dengan menggunakan sistem keuangan atau biasa kita sebut dengan fiskal. Tapi ada juga pembatasan lalu lintas yang non fiskal, yaitu tidak menggunakan keuangan. Seperti contohnya high occupancy vehicle, contohnya 3-in-1, pembatasan nomor kendaraan, plat nomor kendaraan, dan satu lagi manajemen lalu lintas. Nah, keduanya ini sudah kita laksanakan Pak, tapi beragam. Ya, ada parkir sudah, pajak sudah, ERP belum, atau di sini keringan sudah. Pembatasan nomor kendaraan ini belum dilakukan. Plat nomor kendaraan yang akan kita perkenalkan saat ini. Ya. Kalau kita lihat fluktuasi kendaraan pada sudut samping itu terlihat memang sangat tinggi. Pada jam-jam sibuk, terutama pada jam 4 pagi ini hampir mendekati kapasitasnya yang 5.000. Ini adalah sepeda motor pada jalan santai. Mobil pribadi pada jam tertentu pun seperti ini, mendekati kapasitas. Jadi hampir mendekati 4.000 kendaraan per jam. Sedangkan sepeda motor pada Sudirman ini sudah melebihi kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 8.000 kendaraan per jam. Ini sepeda motor yang di Sudirman ini sudah hampir mendekati 8.000 lebih pada jam yang puncak. Sedangkan mobil pribadi sekitar 4.000
ada bahkan yang sudah lewat mendekati 5.000. Nah ini yang perlu memang pendistribusian atau penanganan sehingga beban jalan ini menjadi tidak berlebihan. Ini jalan Tamrin. Ya. Gatot Subroto pun demikian, rata-rata sudah melewati peaknya. Pada jam yang padat peaknya itu sekitar 6.000, kemampuannya begitu untuk sepeda motor, mobil itu sekitar 5.000. Begitu pula juga mobil pribadi dan Gatot Subroto ini sudah berlebih kapasitasnya. Oleh sebab itu perlu penanganan yang cepat dan segera supaya beban jalan ini tidak berlebihan. Nah, kita melihat distribusi angka plat nomor kendaraan di DKI pada tahun 2003 saja, bahwa terlihat yang merah ini antara mobil ini juga tidak berbeda jauh. Angka 0, angka 1, angka 2 ini sejak terjadi tahun 2003. Juga motor juga seperti itu, tidak berbeda jauh. Angka dari 9 sampai dengan 0. Jadi kalau kita lihat seperti angka 0, 9,9% jumlahnya, mobil juga 9,86. Ini rata-rata. Hanya memang angka 8 yang lebih banyak angka dan angka 9 karena ini adalah angka favorit, angka hoki yang sering dipesan oleh masyarakat. Ini 2003. Tren ini terlihat. Lanjut. Pada tahun 2009 pun seperti itu. Untuk sepeda motor, genapnya itu 49,9%, sedangkan ganjilnya 50,1%. Dan pembagian distribusi angkanya pun sama, mirip antara 9 sampai 10%. Sehingga kalau kita adakan suatu pembatasan angka nomor ini akan adil. Nah kalau ini adil berarti sesuai dengan harapan kita yang pertama, bahwa pengaturan lalu lintas itu harus mudah dipahami dan adil. Begitu pula untuk angka akhir dalam mengoperasi kendaraan mobil itu sama, 49,9 dan 50,1. Pendistribusiannya juga sama. Cuma hanya memang pada angka-angka tertentu yang menjadi favorit, yaitu seperti angka 8 dan angka 9 itu lebih besar. Nah ini sekedar ilustrasi kalau kita mengadakan suatu penelitian dalam hal warna, di mana warna ini tidak bagi dua, terang dan gelap. Memang di sini bervariasi. Kebanyakan mobil itu yang berwarna hitam itu hampir 5 juta karena mobil favorit hitam. Dan kalau sekarang ini juga mengarah ke arah putih juga itu banyak sekali. Tapi kalau kita lihat secara detail ini memang tidak merata, tetapi secara jumlahnya pun hampir mirip. Tetapi secara detailnya mereka tidak merata. Kebanyakan warna hitam sampai 5,9 juta. Begitu pula juga untuk sampai dengan Oktober 2012 ini kita catat data dari Polda Metro Jaya digabung dengan dari Dinas Penanaman Pajak bahwa angka itu seperti ini, 1,5 dan 1,2 untuk sampai bulan Oktober, jadi artinya belum 1 tahun penuh ya sudah seperti ini angkanya. Sehingga kita lihat di sini bahwa warna variasinya memang sangat banyak dan ini sangat sulit untuk melakukan pengawasan dengan warna yang berbagai ini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sampai kondisi Oktober 2012, sampai bulan Oktober 2012, bahwa jumlah kendaraan di DKI itu menjadi 8,3 juta. Jadi kalau kita tidak melakukan kegiatan ini secara tepat, kendaraan akan melambung terus. Terima kasih Pak Presiden. Melambung terus, oleh sebab itu pembatasannya terus kan. Sekarang di Oktober 2012 itu sudah 8,3 juta. Di mana angka genap dan ganjil ini mirip Pak. 1 juta 112 ini 1 juta 105. Jadi kalau kita melakukan pembatasan secara genap ganjil untuk mobil penumpang maupun sepeda motor, untuk mobil penumpang dan sepeda motor pun 28 juta, 2,8 yang genap dan 2,8 yang ganjil, sehingga mirip-mirip. Nah, kita tidak melakukan kepada bus, tidak melakukan kepada barang. Jadi yang kita lakukan pembatasan ini kepada mobil penumpang dan sepeda motor yang jumlahnya hampir mirip, 2,8 dan 2,8, 1 dan 1. Jadi artinya seimbang antara ganjil dan genap. Nah, kita tidak melihat dulu kembali lagi ke daerah Jawa Barat Pak, yang sekarang sudah hampir 14 juta, Jabodetabek ya. Kita hanya konsentrasi dulu di daerah DKI sebesar 8,3 juta. Dan ini sampai dengan bulan Oktober 2012 ini sama seperti tadi Pak, 8,3 juta, di mana genap dan ganjil itu 1,3 juta 66, ini 1,366, hanya beda belakangnya sedikit saja, 1847, 181. Jadi beda sedikit. Ini roda 2-nya sepeda motor 2,8 juga. Bedanya sedikit sekali. Jadi memang hampir imbang antara genap dan ganjil ini. Lanjut.
kita juga melakukan tahun license plate survei. Jadi konsultan kami Pak di Sudirman ini melakukan survei di mana jam sibuk pagi yang merah, jam sibuk sore ini yang hijau. Nah, pada saat ganjil itu kita hitung di Sudirman itu 51% dan 50,4%. Jadi hampir sama, 51,3 dan 50. Begitu pula yang genap yaitu 48,6 dan 49,5%. Nah ini adalah pada saat di Sudirman dan juga di jalan-jalan yang lain hampir sama seperti itu. Ya. Ini ada yang ganjil seperti 47 dan 52 dan pada saat genap 52 dan 47. Jadi memang hampir seimbang, tidak ada beda yang signifikan. Begitu jalan lainnya juga. Plat nomor ini di sepeda motor di Jalan Haji Masari ini 48 dan 47 pada saat ganjil. Dan genapnya juga seperti itu. Jadi artinya ganjil dan genap ini pada saat kita melakukan survei pun jumlahnya seimbang. Jadi dia tidak merupakan suatu masalah yang berarti karena hampir seimbang antara ganjil dan genap. Jadi runtunan pemilihan kebijaksanaan yang pertama itu adalah menentukan rentang pemberlakuan. Nah, ini adalah sebagai kebanyakan intermediate atau transisi atau permanen. Nah, kami memilih ini adalah sebagai transisi karena yang permanen itu kita mempunyai cita-cita untuk melaksanakan ganjil api yang memang membutuhkan waktu yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, menentukan jenis kebijaksanaan. Kami kemarin sudah berdiskusi kembali mengatakan bahwa jenis kebijakan yang dilaksanakan adalah dengan pembatasan dengan plat nomor dan bukan hanya untuk mobil saja Pak. Kami sepakat sudah untuk mobil dan motor. Jadi dua-duanya dari tim yang kemarin lebih membahas itu telah memperdalam untuk membahas mobil dan motor supaya lebih terasa hasilnya. Karena kalau kita membatasi mobil saja, motor tidak, nanti kami khawatirkan semua orang beralih ke sepeda motor. Interupsi Pak, udah. Jadi dari kepolisian kemarin kami masih untuk sepeda motor kami belum Pak. Waktu itu sudah kami sampaikan bahwa dari ini untuk sepeda motor kami Ya, belum. baik. Hanya angkutan penumpang pribadi. Tapi sepeda motor kami belum. Tidak. Menentukan luas cakupannya. Apakah seluruh DKI, apakah koridor dalam CBD, atau koridor 3-in-1 existing, atau koridor 3-in-1 extended. Nah, dalam pembicaraan kemarin kita sudah memilih Pak, itu adalah koridornya adalah koridor dalam bukan seluruh DKI tapi koridor dalam yang sudah dipersiapkan, koridor dalam istilahnya yang sudah dipersiapkan sistem BRT-nya. Nanti akan kami jelaskan. Keempat, menentukan waktu pemberlakuan. Apakah semuanya hari, jam sibuk pagi dan sore, atau jam 6 sampai 20. Nah, kami kemarin sudah sepakat untuk menentukan jam 6 sampai jam 20. Nah, kelima, pengukuran dampak. Pengukuran dampak itu memang perlu untuk melihat kira-kira berapa manfaat yang didapat dalam masa ini. Nah, ini memang memerlukan kajian, dan kajian ini sudah dilakukan sampai dapatkan rupiahnya. Kira-kira kalau kita melakukan tindakan ganjilan genap ini mendapatkan efisiensi berapa rupiah. Dengan memperhatikan kinerja makro lalu lintas, shifting demand, dan modal speed, dan kebutuhan angkutan umum. Jadi artinya kalau kita memberikan suatu pembatasan, tentunya angkutan umum itu juga diperhatikan. Nah, kebetulan pada tahun akhir 2012 ini, angkutan umum kita mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Karena tidak lanjut, yaitu sosialisasi, evaluasi, dan pengawasan. Jadi prinsip kebijakan perantara ideal itu sustainable infrastructure. Maksudnya kebijakan itu harus jalan dengan sistem 3-in-1 dan dapat digunakan pada sistem rencana IAPI. Jadi kebijakan itu kebijakan transisi. Jadi kalau kita mengubah sistem IAPI nanti, peralatannya dan kebiasaan-kebiasaan itu masih dilaksanakan sehingga tidak membuat sulit kebijakan yang akan datang. Tapi ini sejalan. Kedua, infrastruktur pada sistem perantara harus dapat digunakan pada sistem rencana CAPEX atau capacity expansion. Itu maksudnya kalau kita memasang alat-alat nanti, misalnya alat pemantau pada plat nomor kendaraan yang kami telah persiapkan pada anggaran tahun 2017, ini dapat digunakan juga pada IAPI. Sehingga kita law enforcement-nya tidak hanya menggunakan manual, tapi menggunakan alat pemantau berupa CCTV.
mungkin memanfaatkan properti yang dimiliki kendaraan. Jadi seperti plat nomor itu kan tidak menambah barang baru. Plat nomor itu adalah suatu properti yang sudah ada di kendaraan itu sendiri. Dan pengawasan terhadap piutang harus mudah dilaksanakan oleh instansi terkait. Social acceptance, ini kebijakan ini harus berdasarkan keadilan sosial. Nah ini kalau kita lihat daripada jumlah ganjil dan genap ini kan hampir sama, 50-50. Beda-beda tipis, 5149, ada juga yang 5248, ada juga yang 50,0 dan 50,0. Artinya di sini hampir sepadan. Kebijakan harus memiliki dampak yang terasa oleh masyarakat dan kebijakan harus tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nah, kita melihat di sini Pak, kalau restraint ini akan terhambat oleh kondisi seperti ini. Sekarang banyak juga kendaraan ini yang belang-belang seperti ini Pak, sehingga nanti petugas ini akan repot. Kalau restraint ini seperti apa? Tapi kalau plate restraint ini akan lebih mudah. Nanti kita tambah Pak untuk mengawasinya itu. Bawahnya itu dikasih warna, misalnya yang genap ini berwarna hijau, yang ganjil ini berwarna merah, sehingga pengawas lebih mudah. Dia warnanya apa nih, merah atau hijau? Kalau merah ya berarti dia merah itu berarti ganjil, hijau itu genap. Berarti kalau ada mobil merah pada saat pemberlakuan hijau, dia akan lebih mudah tertangkapnya ini. Dengan cara begini ini akan membantu sekali. Jadi nanti kita berhubungan dengan bagian plat nomor kendaraan untuk mengecatnya mobilnya itu dengan seperti ada yang hijau dan ada yang merah. Dimiliki oleh setiap kendaraan, mudah diimplementasikan, memiliki tingkat variabilitas yang tinggi. Jadi benar-benar ini mudah diimplementasikan. Lanjut. Faktor kemarin pedestrian dan color restraint, jadi saya tidak membicarakan lagi yang color restraint. Yang pedestrian itu yang dengan plat nomor, yaitu proporsi nomor pada kendaraan itu relatif merata untuk penerapannya. Pengawasannya tidak terlalu sulit diawasi, namun pada malam hari diperlukan usaha lebih. Memang usaha lebih pada malam hari diperlukan. Tetapi ini kalau memang masyarakat kita itu tidak taat hukum, tapi saya yakin masyarakatnya juga taat hukum dengan sosialisasi yang baik dan juga kita umumkan, mereka tahu kapan hari ganjil, kapan hari genap. Tanggal 1 misalnya ganjil, dia tidak boleh yang ganjil. Tanggal 2 yang genap, dia tidak boleh yang genap. Nah ini kan masyarakat juga pasti akan mematuhi. Jadi tidak selalu mengharapkan pengawasan. Pengawasan itu diperlukan mungkin pada waktu 3 bulan pertama. Setelah berikutnya mereka juga akan was-was ya untuk melanggar. Dan penerapan oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengikuti instruksi dengan tepat selama ada sosialisasi baiknya. Ini yang saya katakan tadi dengan radio, misalnya Asinta yang memberitakan setiap hari, dan juga di koran-koran, media, televisi. Insya Allah masyarakat akan tahu. Memang pengawasan tetap, tapi lama-lama pengawasan itu bisa berkurang dengan adanya pengertian masyarakat yang juga bisa diterima. Efisiensi. Masyarakat akan berusaha mendapatkan mobil dengan 2 nomor yang berbeda atau bahkan nomor plat. Nah ini orang-orang yang betul ingin melanggar. Tapi kami yakin ini sedikit persentasenya karena mobil-mobil baru pun itu kan juga tidak semua orang mampu. Dan yang kita harapkan mereka akan ada carpooling. Carpooling itu misalnya mereka rumahnya di suatu kompleks di Bekasi di Harapan Indah. Karyawan saya saja di Harapan Indah ada 20 Pak. Sekarang bawa mobil satu-satu. Mungkin kalau dia sekarang sudah ada ini, mereka akan sharing bersama-sama. Misalnya 3 orang dalam satu mobil atau 2 orang satu mobil, sehingga populasi mobil itu jelas akan berkurang. Nah ini akan memaksa, memang waktu awalnya mereka berat, tapi lama-lama mereka akan sharing. Itu saya yakin seperti itu, sehingga masalah-masalah pembatasan ini tidak menjadi masalah. Jadi dasar pembatasan pedestrian itu atau teoritis, pembatasan itu 50%. Kalau dengan plat nomor ganjil genap, karena dalam angka itu 1 sampai 10 ada 5 yang ganjil dan 5 yang genap. Jadi kalau kita menerapkan ganjil dan genap berarti 50% itu akan berkurang jumlah kendaraan. Bisa juga di Iko-Wai Plaka di Bogota itu mereka mengadakan dalam 4 nomor Pak. Jadi tidak ganjil genap dalam 1 hari itu bisa berkurang 40%. Juga bisa 20% kalau kita membatasi 2 nomor. Tapi ini juga membuat kebingungan masyarakat karena variasinya banyak. Kalau kami lebih prefer pada yang 50% saja Pak. Lanjut. Jadi ini contoh-contoh kalau 50% fleksibilitasnya penggunaan kendaraan lebih fleksibel jika pada minggu pertama pembatasan dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat, maka pada minggu selanjutnya seperti ini. Sosialisasi sangat mudah, kendaraan ganjil tidak dibatasi pada tanggal ganjil dan sebaliknya bisa juga pada tanggal genap. Kalau 40% ini memang agak ribet, 5678 pada hari Senin, 912 pada Selasa. Nah ini memerlukan sosialisasi yang mendalam. Juga contoh 12 juga begitu, dan ini akan merupakan
kita khawatirkan kegiatan ekonomi akan menurun. Jadi kalau kita melakukan model simulasi seluruh DKI, sekarang ini DKI ini adalah volumenya seperti kendaraan seperti 5. Rata-rata sudah merahnya itu sudah tinggi, 5.000 kendaraan per jam, dan visi rasionya seperti ini. Kalau kita melakukan penerapan ini, dia akan berkurang. Jadi, visi rasionya pun seperti ini. Volume juga berkurang. Jadi yang merah itu sudah sedikit. Merah ada bagian tengah. Kalau kita melakukan seluruh DKI, jadi di mana visi rasio yang satu ini kecil sekali. Juga volume lalu lintas yang merah itu sedikit sekali hanya pada volume kendaraan tinggi pada pusat kota. Ini kalau kita lakukan seluruh DKI, hasilnya seperti ini. Tadi kita lihat kalau kita do nothing kan merah semua, Pak. Tapi kalau kita melakukan ini volumenya ini, jadi ukurannya dua kita, yaitu volume dan visi rasio. Volumenya dia rata-rata masih di bawah 5.000 dan di bawah kapasitasnya, dan juga visi rasionya, volume dibandingkan rasio kapasitas jalan itu masih baik, masih relatif hijau, ya, antara 0,6 sampai 0,8. Jadi kalau udah 1 itu sudah buruk, artinya saat itu volume dan kapasitas sama. Tapi kalau 0,6 volume lebih kecil dari kapasitasnya, sehingga dia masih renggang jalan itu. Tapi yang satu pun masih ada, tetapi tidak separah kalau kita tidak melakukan apa-apa. Lanjut. Jadi kalau kita lihat dengan perjalanan total trip Jakarta 27.000 ditambah juga dengan non-motorized menjadi 31 juta. Kita melihat di sini, ini kita bagi, Pak, untuk melihat dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tempat lain dengan pencacahan seperti ini. Nah, akhirnya kalau kita lihat mobil-mobil yang akan berkeliaran di Jakarta itu 5,5 dan ini motorcycle 12,2, ini kali ini hanya 47,5%. Ini yang akan berkeliaran di Jakarta. Kenapa ini tidak 50%? Ya, kalau kita menggunakan ganjil genap, karena yang 2,5% tadi yang tricky. Tricky itu misalnya bandel-bandel membeli kendaraan menjadi 2, atau juga misalnya dia mengganti plat nomornya. Seperti kalau sepeda motor ini kita plotkan 30%. Kenapa? Karena motor itu kan tidak terlalu mahal. Mungkin orang akan membeli motor satu lagi yang namanya ganjil, tapi yang tetap ditaruh di rumah. Jadi tidak 50% mereka berkurangnya, kira-kira 47,5 dan 30% berkurangnya. Jadi ada 6,3 juta perjalanan per hari ini yang harus dipikirkan. Jadi perlu penyediaan alternatif untuk melayani mobilitas 6,4 juta perjalanan orang per hari yang tidak dapat menggunakan kendaraan yang pada hari tertentu. Jadi 6,4 juta perjalanan per hari inilah yang harus kita pikirkan. Mereka naik apa? Gitu ya. Karena yang berkurang itu 47,5 dan 30% saja, tidak 50-50. Jadi kalau dilihat dari seperti ini, dari persen share-nya, persen trip-nya dan sebagainya, akhir komuter kalau kita seluruh DKI lah, itu nambah 282 gerbong, busway 1.435, bus besar sekarang itu 2.300, dan taksi dan baja 2.386. Kalau kita melakukan seluruh DKI, tapi kalau kita melakukan sebagian, tentunya ada perhitungan lagi. Nah, usulan penerapan ganjil genap dalam kota itu adalah alasan penentuan lokasi volume lalu lintas yang tinggi. Jadi kita tidak menentukan sembarangan, menentukan pada volume lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam sibuk. Terdapat banyak alternatif rute, termasuk jalan tol. Jadi tidak begitu saja kita terapkan, tapi harus ada alternatifnya. Misalnya jalan tol merupakan pusat aktivitas kota, pembatasan lebih efektif terhadap manajemen permukiman dan memacu pemerataan pembangunan. Jadi kalau kita lakukan, yang pertama adalah fase 1, yaitu koridor 3 Ridwan existing seperti ini. Kita lakukan bisa ditambah misalnya fase 2 atau fase 2, fase 1 ditambah koridor timur barat seperti ini. Atau fase 3. Fase 3 itu fase 1, fase 2 ditambah keseluruhan koridor BRT utama di dalam lingkar kota. Nah, kemarin tim kami Pak memilih ini dari Cawang, Tanjung Priok, Pluit sampai dengan Bandung. Daerah ini yang dinamakan lingkar dalam, karena ini dilayani oleh BRT, Pak, oleh bis rapid transit busway kita. Jadi yang dipilih sini, dan hasilnya ini akan juga cukup terasa dalam pembatasan. Jadi kami memilih yang fase 3, Pak. Lanjut. Jadi kalau kita memilih fase 3, dengan fase 3 itu hasilnya yang merah itu kurang dengan pembatasan yang biru ini,
yang hijau ini rata-rata kendaraan itu volumenya 3.000 sampai 400, jadi masih di bawah ambang batas. Ya. Dan juga untuk visi rasionya, volume dibandingkan dengan kapasitasnya itu, yang merah memang masih ada, tetapi tidak separah kalau kita melakukan. Jadi yang merah itu hanya pada jalan-jalan tertentu saja, dan rata-rata kebanyakan hijau dan kuning, antara 0,6 sampai 0,8, jadi masih dia di bawah kapasitasnya, volume yang lewat, sehingga jalan itu masih terasa lebih lancar. Lanjut. Dan kalau kita melakukan pembatasan dalam lingkar dalam dengan jumlah perjalanan itu 21, kalau kemarin tadi kan 24 juta Pak, jadi 16 juta karena dia dalam lingkar dalam saja trip per day. Tapi kalau dia di lingkar luar itu 24 juta, ditambah dengan yang komuter, ditambah juga dengan yang non motorized itu menjadi 21 juta. Nah, hitungannya seperti ini, di mana kendaraan itu yang melingkar di dalam ring road itu 4,4 juta dan motor itu 8 juta. Kalau kita asumsikan bahwa sepeda mobil itu 47,5 yang akan beralihnya, motor itu ada yang akan beralih 30%, berarti ada 4,6 juta orang ini yang harus diperhatikan karena dia tidak dapat menjalankan kendaraan pribadinya. Nah, kita telah hitung dengan angka 4,6 juta itu kita memerlukan tambahan kendaraan, train 26 kereta api Pak. Sedangkan Pak Yonan itu kan akan menambah setiap tahun 100 gerbong. Busway itu 833, ini malah sudah hampir terlampaui pada tahun 2013 ini. Ya, kita sudah mempunyai busway kan, yang tambahan yang sedang disiapkan dan yang sudah Pak. Dan bus itu 350 dan taksi dan others itu 346. Nah, dengan angka ini tentunya tadi yang shifting itu kalau kita berpikir orang lari ke public transport semua, tapi juga ada orang yang sharing atau orang membuat istilahnya itu carpooling. Dalam satu mobil itu dia bersama-sama sharing dalam perumahan, misalnya Bekasi pindah itu 10 orang, dia kadang-kadang bisa bergabung dalam 3 mobil misalnya. Nah, itu akan terjadi juga, jadi tidak seluruhnya mengadakan angkutan umum, mereka juga sharing dalam satu mobil itu. Lanjut. Jadi kalau kita melakukan ini, kinerja lalu lintas sebelum dan setelah penerapan pembatasan lalu lintas ganjil genap, kami dibantu oleh in-house konsul kami Pak, dari Pak Menteri Pak Dedi Arif, yang menghitung dan mensurvei dengan modelnya bahwa kalau existing kendaraan per jam itu 10, kalau dengan adanya ganjil genap menjadi 68 ribu. Jadi di sini selisihnya 142 ribu. Ini maksudnya kendaraan per jam itu jumlah kendaraan yang lewat dikalikan waktunya. Nah, tetapi kalau sistem ganjil genap ini kendaraannya menjadi lebih sedikit, otomatis waktunya dia akan menjadi lebih singkat. Otomatis di sini penurunan kendaraan per jamnya cukup signifikan, menjadi 142. Ini kalau dilihat juga dari kecepatannya meningkat dari 16,8 tadinya, ini meningkat menjadi 47 km per jam. Jadi kita tidak merambat lagi. Juga tingkat kemacetannya ini menurun. Kalau ini kita lihat wilayah kota, artinya wilayah kota itu kita the whole Jakarta di rata-rata antara luar dan dalam sekaligus, ini juga mengalami peningkatan. Kendaraan jamnya itu juga menurun dari 262, 313 ribu menjadi 121 ribu. Kenapa? Karena tadi jumlah kendaraan dikali jamnya, jam itu waktunya lebih singkat, otomatis dia akan lebih singkat. Dan selisihnya 140, hampir 50%-nya. Dan kecepatannya pun akan meningkat 20,8 menjadi 41,3, dan tingkat kemacetannya dia akan berkurang dari 43 ke 3. Lanjut. Jadi ini kita melaksanakan jamnya ini Pak. Setelah dipertimbangkan juga, kita melihat pembatasan selama 1 hari penuh ini akan memberikan peningkatan kriminalitas yang sangat baik. Tetapi sepanjang tersedianya alternatif moda angkutan untuk mengatasi dampak menurunnya aktivitas ekonomi dan kawasan. 1 hari penuh, tapi ini bisa menyebabkan juga menurunnya aktivitas, kita harus hati-hati. Sementara di satu sisi pembatasan pada periode tertentu tidak memberikan kinerja sebaik pada saat seluruh hari, namun masyarakat memiliki banyak alternatif pergerakannya, termasuk mengubah waktu perjalanannya. Jadi 6.20 ini artinya di atas jam 20 atau di bawah jam 6 masyarakat masih bisa menggunakan kendaraannya. Beberapa ruas jalan kota memiliki volume lalu lintas yang dengan rentang fluktuasi yang merata antara periode jam sibuk dengan periode di luar jam tidak sibuk. Seperti itu, propusnya kita melakukan weekday dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 6 sampai dengan jam 20.
prediksi dengan model setelah fluktuasi kendaraan itu diterapkan dengan sistem ganjil genap ini, rata-rata ini bisa di bawah kapasitas Pak. Kalau yang ganjil genap ini yang berwarna orange ini Pak, ini berada di bawah seperti dibandingkan dengan yang existing, jauh di bawah. Artinya karena volume kendaraan per jamnya itu lebih rendah dibandingkan kalau dia tidak diadakan pembatasan hampir 50%-nya. Begitu pula juga di Jalan Tamrin, di arah utara selatan, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman arah selatan utara dan kebalikannya arah utara selatan, ini masih di bawah kapasitasnya. Kapasitasnya sekitar 8.000 untuk Jalan Sudirman, untuk Jalan Tamrin ini sekitar 7.000-an. Oleh sebab itu model ini kelihatannya mengindikasikan bahwa ganjil genap ini akan merubah situasi arus lalu lintas menjadi baik, V/C-nya baik maupun volume kendaraannya menjadi baik. Lanjut. Jadi tentunya kita juga harus menghitung scheme evaluation dan productivity-nya itu berdasarkan analisis total city-wide network, juga daerah terpengaruh, efek tariannya seperti apa, hubungan antara volume dan kecepatan, dan estimasi biaya kendaraan, dan analisis manfaat dievaluasi berdasarkan BOK, biaya operasi dan nilai waktu orang. Jadi artinya kita lihat di sini apakah benar-benar dia akan memberikan manfaat. Lanjut. Juga pendekatan dengan asumsi lanjutan, yaitu struktur biaya operasi kendaraan, BBM, konsumsi oli, pemakaian ban dan penggunaan cadangan. Karena dengan lancarnya ini tentunya membawa pengaruh kepada biaya operasi kendaraan, dan pengamatan biaya operasi kendaraan diperoleh dengan sisi biaya operasi sebelum dan sesudah penerapan pembatas lalu lintas terkait dengan perubahan kecepatan lalu lintas dan jarak tempuh, pengamatan waktu dan sebagainya. Lanjut. Ini adalah daerah yang diuji. Nah, ini hubungan kecepatan dengan volume Pak. Jadi makin tinggi volume kendaraan, ini kecepatannya menurun Pak. Nah, jadi kita harus berusaha supaya volume jangan terlalu tinggi, supaya kecepatannya meningkat. Karena dengan kecepatan yang meningkat, otomatis ini juga akan merasakan waktu perjalanannya akan lebih cepat. Oleh sebab itu makin tinggi volume ini makin tidak baik karena kecepatannya menurun. Ini juga begitu Pak. Makin lambat kendaraan, biaya operasi kendaraannya, biaya operating cost-nya makin tinggi Pak, Rp4.000 per kilometer. Nilai paling efisien itu adanya di titik 60, di mana perjalanan itu dengan kecepatan konstan dan 60 ini akan menghasilkan biaya operasi kendaraan yang rendah. Oleh sebab itu grafik ini menjadi penting kalau kita bisa melakukan speed-nya itu rata-rata sekitar 50 sampai 60. Tapi kurang dari itu akan tidak baik, akan high cost. Lanjut. Nah, hasilnya dari perhitungan tadi secara total, ya kita menghitung antara kalau kita menggunakan SPP dan juga dengan restraint, ini jamnya berkurang Pak. Time saving-nya juga berkurang. Vehicle kilometernya juga lebih baik. Nah, akhirnya secara total, keuntungan ekonomi pembatasan lalu lintas kendaraan, penghematan nilai waktu dan biaya. Jadi waktu juga biaya operasi kendaraan itu dihitung menjadi 8,8 T per tahun kalau kita melakukan ganjil genap. Dan penghematan BBM itu 345.000 kiloliter per tahun atau 19,7% dari kuota BBM bersubsidi untuk DKI. Dan juga kinerja lalu lintasnya ini lebih meningkat, di mana yang merahnya ini tidak sebanyak yang lalu, tapi akan jauh berkurang. Jadi nilai ini akan menjadi lebih penting. Pengaturan rambu-rambunya pun sederhana, kita buat rambu seperti ini Pak. Keterangannya kecuali plat nomor ganjil di tanggal ganjil dan plat nomor genap di tanggal genap, ini akan lebih mudah. Jadi kalau tanggal 1 yang berlaku ganjil dan tanggal 2 berlaku genap dengan tanda-tanda seperti ini kalau memang sepeda motor ini nanti disepakati untuk dilakukan. Ada juga e-enforcement. Jadi penggunaan perangkat elektronik dalam penegakan hukum, kami kemarin tunjuk dengan Pak Wagub Pak juga di 2013 ini memasukkan. Jadi ini tidak terlalu mahal Pak, tapi penting karena ini bisa mengetahui pelanggaran secara elektronis. Kita mendirikan suatu mobile di sini atau nanti ada pos dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam melakukan penegakan hukum, mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Ya ini caranya seperti ini, ada sentral komputer, ada communication controlnya, ada efeknya kontrolernya, dia bisa memantau plat nomor kendaraannya. Dan juga ANPR, kamera e-enforcement. Ini alat-alat ini sudah banyak, kita tinggal beli satu Pak. Sebetulnya barang-barangnya ini sudah ada di dunia ini. Nah, yang kita
apakah kita juga akan melihat nomor bisa sakit mata, tapi yang kita lihat adalah plat awalnya Pak, ya. Kita bisa modifikasi lanjut. Nah seperti ini Pak, bisa dicat, ya, ditempel stiker, di belakang seperti apa, tapi kita bedakan. Yang merah adalah hadir, yang hijau adalah genap. Jadi kita lihat warnanya aja Pak, jadi nggak usah melihat sampai melihat di belakang, karena pusing dengan saya. Lanjut. Jadi pelanggaran secara bersama-sama mass violation ini yang dapat terjadi karena gabungan dari beberapa hal, yaitu masyarakat tidak memiliki alternatif cukup baik membatasi pada saat proses itu penyesuaian kebijakan oleh pengguna jalan terjadi pada tersangka tinggi, kurangnya tenaga personel, tidak posisinya tindakan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi asalkan kita berkoordinasi. Saya dengan polisian kan sudah sepakat untuk menjaga ini. Yang belakangan adalah isu kepolisian tempat, insya Allah ini bisa terjadi, bisa terjadi dengan baik. Usulan penindakannya, ya kita tidak berjaga hanya pada daerah. Yang pertamanya pada jalan sampingnya yang mereka melanggar itu pun akan terkena. Karena pada jalan samping relatif kecepatan rendah kita bisa menyetopnya. Jadi kita pantau di sini ada yang bawa radio, itu sudah keluar bisa kita tindak. Lanjut. Jadi kesepakatan multi stakeholder ini akhirnya Pak, jadi Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas, di mana di situ juga hadir Dewan Transportasi Kota Jakarta, Pak Asas Tigor ini sedang ke Washington. Biasa lembaga konsumen Indonesia Pak Tulus Abadi ada di sebelah saya, terus pengamat bidang publik Pak Agus Pambagio ada di depan saya Pak, terus lembaga swadaya masyarakat Instran Pak Daman Tiasa di sebelah saya, akademisi UI Pak Jack ini sedang dalam perjalanan karena habis mengajar, dan konsultan transportasi Pak Dedi. Ini jenis pemberlakuan 36 sampai dengan 20, hari pemberlakuan Senin sampai dengan Jumat, kecuali Sabtu, Minggu dan Libur Nasional. Wilayah pemberlakuannya itu adalah koridor busway dan koridor utama dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lintas dalam fase 3, dan kendaraan yang diberlakukan adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Tadi Pak Polisi mempertimbangkan semua, silakan nanti kita bicarakan. Dan yang terakhir Pak, kalau ini Bapak studi, insya Allah kami merencanakan peresmian busway koridor 12 itu pada pertengahan Januari Pak. Di situ juga kemarin tunjuk Pak Wagub, kami juga diminta untuk mempersiapkan di sedang yang masuk ke jalur busway. Jadi artinya di situ terlihat busway-nya pun kilometernya bertambah, jumlah busnya juga bertambah, dan juga satu lagi juga di sedang itu akan diintegrasikan dengan busway, yaitu pada koridor Ragunan sampai dengan Slipi, Ragunan Grogol pada Ragunan Kuningan itu masuk ke jalur busway. Dan dalam waktu singkat tawaran di sedang ini cukup cepat. Ada yang dari Metro Mini, hanya Metro Mini kita sedang pilih. Metro Mini ada 3 pemimpinnya, mungkin kalau seperti ini mereka berantem terus, ya kita 3-3-nya kita akomodir, ya buat saja 3 perusahaan, sebenarnya kan nggak ada masalah. Nah ini akan terrealisasi insya Allah di minggu keempat Januari kalau Bapak setujui, ini kami siap makan ini. Dan mulai sekarang kalau Bapak setujui pun kami akan sosialisasikan besar-besaran, kami dari kepolisian dibantu sama teman-teman dari pengamat transportasi ini. Dan di akhir Januari itu kita siap melakukan itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pres sudah mencoba mempresentasikan tadi prinsip-prinsip apa untuk kebijakan ini, diantaranya adalah sustainable, easy to implement, dan social acceptance. Namun mungkin ada sedikit minta saran Pak Dedi atau Pak Darmen Intias Pak. Ini mungkin salah satu juga mencoba kita mengurangi kemacetan ini sebelum mungkin nanti Pak Gubernur sebelum ini diimplementasikan tentunya perlu masukan juga dari ini saya. Kalau nggak Pak Wahyani dulu sana. Terima kasih Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Asisten Gubernur, Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DKJ, kemudian para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita pertama-tama marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena rahmat diberikan pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat dan berpikiran jernih, karena kita akan membicarakan masalah bagaimana upaya mengatasi kemacetan di Kota Jakarta ini. Pada prinsipnya Polda Metro Jaya ini mendukung pelaksanaan ini, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama berkaitan dengan bagaimana kita
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pres bahwa ada beberapa kriteria bagaimana kita mengatasi kemacetan Jakarta ini. Kalau kita bicara masalah mengatasi kemacetan, kita tidak bisa bicara secara menyeluruh. Kita harus step by step, namun memiliki koridor atau batasan yang sudah tertata dengan rapi. Yang pertama, apabila kita ingin memberikan batasan kepada pengguna jalan, kita harus mengatasi dulu mulai dari yang ekonomi menengah ke atas. Mengapa demikian? Yang ekonomi menengah ke atas inilah adalah mereka-mereka yang menggunakan di atas roda 2. Kalau kita langsung membatasi kendaraan sepeda motor, itu pasti ada dampaknya meluas. Justru bukan malah mendukung, akan menimbulkan resistensi yang besar terhadap keberlangsungan moda transportasi yang ada, apakah itu moda ekonomi yang ada juga, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan suatu hambatan terhadap adanya kebijakan yang akan kita lakukan ini. Kemudian yang kedua, pemberlakuan waktu. Kami setuju dengan apa yang disampaikan itu, dari jam 6 pagi sampai jam 20.00 dengan pertimbangan yang sama, itu sudah kami lakukan kajian juga. Kemudian masalah lokasi, pada dasarnya kita tidak menjadi masalah, gitu ya. Namun yang perlu kita pertimbangkan ini adalah, kalau tadi kita melihat bahwa kendaraan-kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah daerah ini hanya menekankan kepada jumlah secara kuantitas saja. Kita tidak bicara masalah kualitas. Karena yang akan kita pikirkan ini adalah bagaimana kita merubah perilaku ataupun demand dari masyarakat pengguna jalan, pemakai kendaraan pribadi ini beralih kepada moda transportasi massal yang ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Ini yang perlu kita mendengar masukan terlebih dahulu, sehingga apa yang kita harapkan kebijakan ini tidak hanya semata-mata memberikan batasan kepada pengguna kendaraan pribadi roda 4 ke atas, namun bagaimana kita berupaya untuk merubah perilaku masyarakat Jakarta ini beralih kepada moda transportasi. Terima kasih. Hadir di sini Pak Agus, mungkin Pak Agus sampaikan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur, Pak Asisten Pak Dilantas. Terima kasih waktunya. Jadi memang tadinya saya adalah orang yang tidak setuju soal penanganan di sisi manajemen lalu lintas maupun hal-hal yang membatasi sebelum angkutan umumnya jadi. Tapi rupanya membereskan angkutan umum ini juga koordinasinya sulit sekali. Jadi maka tadi tulis Pak Prisnono, saya sepakat pada waktu itu kita ketemu 2 minggu yang lalu. Tetapi memang di sini adalah pengawasannya sama seperti waktu saya menyetujui jalannya busway koridor 1 pada saat belum semua tertata dengan baik. Pada gubernur saat itu saya beritahu kalau ini dilakukan terus seperti ini akan terjadi tragedi PPD jilid 2 dan sekarang terjadi, yaitu menjadi tidak terurus. Nah, sama pada pembatasan ini sebaiknya selain sosialisasi kepada masyarakat, juga bagaimana penertibannya. Karena saya sempat berhubungan dengan Pak Dilantas dan Pak Kapolda saat itu ketika bulan puasa jalur busway koridor 1 yang tadinya sangat steril dimasukkan mobil-mobil pribadi. Alasannya karena bertambah macet. Nah, ini sama. Bagaimana nanti mekanisme antara kepolisian dengan Dishub untuk penertiban penegakan ini? Karena kita sudah capek mikir dan rapat di sini berhari-hari, tetapi di lapangannya menjadi lemah. Kepolisian menurut saya sebagai aparat hukum harus tegas apapun alasannya, karena tadi di sini juga belum dibahas bagaimana mobil dengan plat RFS atau mobil anggota yang ada tanda lambang di atas plat nomor, yang itu bisa dibeli juga di pasar Senen. Nah, jadi penertiban-penertiban seperti ini saya masih menunggu kejelasan, karena ini hanya Pak Gubernur yang bisa menetapkan ketegasan ini. Karena kalau tidak nanti kita ketemu lagi minggu depan, bulan depan pada hal yang sama. Nah, ini saya
concern soal itu, karena sekarang pun tadi saya lewat, saya semua masuk jalur busway, saya bicara sama supir jangan masuk jalur busway, saya mau cari ojek, ojeknya nggak ada. Ya sudah, kita tenang-tenang saja jalur dengan macet. Ya itulah indahnya pakai kendaraan pribadi. Nah, jadi sekali lagi saya mohon koordinasi Pak Gubernur antara Polda dengan Dishub, karena penindakan di Undang-Undang 22 itu tidak dimungkinkan lagi oleh Dishub tetapi oleh Polri. Jadi koordinasinya itu menjadi ketat, dan nanti yang matanya akan jereng tidak saja Dishub tetapi Polri juga. Nah, ini bagaimana supaya tadi ketat sebelum peralatan canggihnya itu masuk. Saya rasa itu dulu Pak sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini juga Pak Darman Intias, mungkin mau nambahin Pak Darman Intias, silakan. Baik, seperti sudah dikatakan Pak Pres, memang kami termasuk orang yang mendukung kebijakan ini. Rasional saja bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor bertambah. Kalau tidak ada keberanian untuk melakukan pembatasan dengan berbagai cara, saya kira sulit sekali siapapun gubernurnya itu tidak akan mampu mengatasi kemacetan. Nah, saya juga setuju ini hanya kebijakan antara kebijakan akhirnya itu adalah ERP, dan saya kira Dishub sudah melakukan kajian kelembagaannya. Seandainya itu dihijaukan, saya kira sudah siap mereka. Sehingga saya kira ini langkah awal dari kebijakan ERP. Dan PP mengenai ERP itu sudah ada Pak Gubernur, sekarang ada PP 97 tahun 2012. Jadi kalau kemarin ada hambatan mengenai landasan hukumnya, sekarang PP mengenai yang turunan dari PDRD itu sudah turun, yaitu PP 97 nomor 12. Itu satu. Kedua, kuncinya itu saya kira komitmen politik yang tinggi. Jadi Bapak Gubernur tidak perlu ragu. Saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan masyarakat. Yang penting komitmen politik itu harus kuat, dan sosialisasi. Gitu. Sosialisasi saya kira itu sifatnya dialogis. Saya kira forum yang Bapak buka 2 minggu lalu, saya kira itu forum yang baik. Artinya meskipun mungkin ada orang bilang wah ada yang nggak sopan, ada yang kayak gitu, itu terlepas dari yang teknis begitu, tapi substansi membuka ruang publik untuk pengambilan keputusan yang penting itu menjadi penting pula gitu. Jadi kalau dikuantifikasi, saya kira kemarin banyak yang mengapresiasi daripada yang mencemooh dari sekelompok orang yang dianggap tidak sopan. Jadi artinya dalam sosialisasi itu buka dialog publik itu penting. Kedua, soal sepeda motor, kalau kami termasuk orang yang mengatakan dan mendukung bahwa itu harus dengan sepeda motor. Karena kalau tidak, itu nanti jelas orang akan beralih ke sepeda motor dan itu tidak akan mengatasi masalah. Justru kita berharap kepada Bapak Kepolisian itu harus lebih jernih di dalam melihat persoalan. Karena misalnya di Undang-Undang RAC, sepeda motor juga tidak masuk wilayah yang kena ERP. Nah, ini kan juga blunder gitu. Sehingga saya kira perlu kajian lebih detail gitu. Dan saya menghimbau juga, kebetulan semalam saya naik busway koridor 1 dan ternyata juga tidak steril. Nah, ini mohon perhatian karena tanggal 25 lalu saya sudah SMS termasuk kepada Pak Kakor Lantas melaporkan kondisi busway koridor 1 yang tidak steril. Nah, saya kira dengan alasan apapun busway itu dibuat untuk alternatif pilihan bertransportasi secara lancar. Nah, mengenai waktu Bapak Gubernur, saya ada alternatif kalau Pak Pres tadi usul Januari minggu ketiga, mungkin itu alternatif pertama. Kalau alternatif kedua saya adalah mungkin pas ulang tahun Jakarta. Kenapa? Pertimbangan saya sosialisasinya sudah tidak cukup, perbaikan angkutan umumnya sudah mulai jalan,
Transjakartanya juga sudah ada penambahan bis secara signifikan, lalu tentu harus juga didukung dengan fasilitas pedestrian yang baik gitu, sehingga tingkat resistensinya itu bisa berkurang. Saya kira itu saja Pak Gubernur, terima kasih atas perhatian. Sistem transport itu saat ini dalam dekade terakhir 10 tahun terakhir ini sudah terjadi apa yang kita katakan crawling effect, atau satu fenomena yang terjadi di mana deteriorasi angkutan umum itu sudah terjadi sedemikian berat. Sebelumnya pada era tahun 2000-an itu proporsi pengguna angkutan umum masih 7 jutaan penumpang yang diangkut per hari, dengan armada-armada yang juga relatif tidak terlalu baik, ditambah sudah diupayakan peningkatan dengan busway. Nah, namun crawling effect ini, di mana penggerusan secara merangkak terhadap pengguna angkutan umum itu sekarang sudah merosot drastis menjadi hanya tinggal sekitar 20%. Artinya pengguna angkutan umum sekarang sudah turun, sudah dengan busway dan sudah dengan kereta api yang sudah mulai diupayakan perbaikannya, pelayanannya, itu turun sampai dengan hanya sekitar 3,5 atau maksimum 4 juta perjalanan. Artinya apa? Bahwa satu ketika kalau tidak dilakukan upaya-upaya yang masif terhadap penanganan transport, orang cenderung akan beralih semuanya ke angkutan pribadi. Itu yang paling menguntungkan bagi mereka adalah sepeda motor. Nah, oleh karena itu saya kira milestone yang tepat, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tulus, Pak Darman Ikhtias, dan juga usulan yang dikembangkan saat ini. Meskipun kesiapannya tentunya perlu dimatangkan lebih lanjut lagi, tetapi perlu ada upaya push and pull sejauh ini, dan tentunya perlu milestone. Tadi disampaikan bahwa total panjang jaringan transport DKI angkutan massalnya sudah sampai dengan 207 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan seluruh hadirin. Yang pertama, poin pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kalau saya baca dari analisis anti transportasi di Indonesia dan juga di luar negeri, saya kira kan sering dikatakan bahwa Jakarta pada 2014 nanti itu akan terjadi gridlock atau kemacetan total di mana sudah tidak bisa diurai. Dan saya kira fenomena itu sudah terjadi dan saat ini pun sudah terjadi. Oleh karena itu, baik secara personal maupun kelembagaan, saya kira kami sangat mendukung kalau upaya-upaya untuk pengendalian lalu lintas itu memang harus dilakukan. Dan memang saya kira selain komitmen politik tadi yang disonding oleh Pak Darman Ikhtias bahwa perlu ada langkah radikal atau dramatis untuk menanggulangi masalah ini, karena kalau tidak ya akan terjadi kemunduran-kemunduran dan tidak akan ada perubahan-perubahan signifikan di Jakarta. Saat ini pun jangankan angkutan umum, kita menggunakan kendaraan pribadi pun sudah tidak nyaman. Ya, sepeda motor pun juga orang semua sudah kelengar itu karena bukan solusi, karena toh macet di jalan, capek dan segala macam, sehingga itu menjadi persoalan yang serius. Sehingga saya kira langkah untuk pembatasan dengan menggunakan ganjil genap itu saya kira juga satu instrumen yang bisa diterapkan. Namun saya juga mendorong agar harus diimbangi dengan tadi yang disonding oleh Pak Kristono terkait dengan persiapan transportasi publik yang betul-betul bisa mewadahi migrasi dari penggunaan pribadi ke angkutan umum, terutama Transjakarta. Dan oleh karena itu saya kira yang krusial juga soal gas. Jadi Pak Jokowi juga harus berlobby ke pusat bagaimana pasokan gas bisa berjalan dengan baik, dengan kualitas yang baik. Karena salah satu kendala saya kira adalah soal gas. Dan khususnya soal sepeda motor, saya kira memang saat ini kita semua mindsetnya justru jangan menganak emaskan sepeda motor. Karena saat ini justru yang terjadi adalah mengapa sepeda motor berkembang biak
terutama di kota-kota besar itu karena justru polisi-polisi yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu seolah-olah mengamaskan sepeda motor. Bukan seolah-olah. Dan saat ini sebenarnya Bank Indonesia itu bersama Menteri Keuangan itu sudah mulai mendorong dengan pembatasan, dengan cara pembatasan kredit yang tadinya tak ada batas untuk kredit itu, DP apapun boleh, bahkan tanpa DP, sekarang sudah 20-30% kredit yang harus dilakukan oleh sepeda motor dan juga kendaraan pribadi. Bahkan ada juga pihak dealer juga tidak boleh menyita konsumen kecuali ada jaminan fidusia dari Menteri Keuangan. Jadi saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan BI. Oleh karena itu kebijakan kita dalam konteks lalu lintas juga harus inline. Oleh karena itu saya mendukung dengan penuh kalau sepeda motor juga harus dikenakan ini, karena tadi sudah disinggung oleh Pak Darmendes bahwa kalau tidak akan migrasi dan seterusnya. Dan saya kira kalau kita concern dengan keselamatan lalu lintas itu justru kita, kalau kita menyayangi sepeda motor justru harus upaya-upaya pengendalian, karena justru data polisi kan menunjukkan 76% laka lantas dan yang meninggal adalah sepeda motor. Oleh karena itu memang harus ada terobosan-terobosan bagaimana kita mendorong agar sepeda motor itu bukan menjadi alternatif transportasi yang utama. Ini yang saya kira mindset kita juga keliru ketika sepeda motor justru didorong secara diam-diam untuk menjadi alat transportasi alternatif karena diasumsikan tanpa macet kalau di Jakarta, atau memang murah. Ini yang saya kira tingkat kemurahan dan kemacetan itu justru ditebus dengan laka lantas yang sangat miris, sangat bergizi. Saya kira data dari Mabes Polri dan juga Jasara Harja menunjukkan bahwa setiap tahun manusia Indonesia yang meninggal adalah 31.000 orang dan 76% adalah pengguna sepeda motor. Artinya lebih dari 20.000 orang meninggal di jalan raya. Ini data resmi. Saya yakin itu lebih besar, gitu. Karena kalau kita bicara data, pasti yang resmi biasanya lebih kecil dari yang tidak resmi. Saya kira demikian. Dan satu hal, saya kira sosialisasi memang harus betul-betul kuat sehingga ada pemahaman publik yang bagus, dan itu nanti akan menyangkut dengan kepatuhan di dalam implementasi di lapangan. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Saya di sini Audi Grasinta Pak dari Dewan Transportasi Kota Jakarta mewakili Bapak Aziz Tigor Mendolan karena beliau sedang ke luar negeri. Secara institusi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta sudah membahas hal ini dan sudah memberikan rekomendasi kepada Bapak Gubernur. Pada intinya tentu kita semua mendukung Pak tentang pelaksanaan ini dengan segala kajian yang mungkin sudah sangat komprehensif dari Dinas Perhubungan. Beberapa hal yang agak saya concern di sini adalah memang tentang sosialisasi Pak, karena ini memang pasti akan menimbulkan resistensi yang sangat tinggi dari masyarakat. Tetapi saya mungkin karena saya dari backgroundnya sosial, selalu yang saya lihat adalah sisi dari sosial Pak. Ini saya rasa bisa menjadi satu kesempatan untuk menjadi momen Jakarta peduli, atau kalau kita lihat di Cicego dulu itu punya Cicego Dream, di mana masyarakat ini diminta untuk peduli. Nah, hal-hal inilah menurut saya yang harus disampaikan kepada masyarakat saat sosialisasi. Apa sih manfaatnya buat masyarakat, terutama bagi kesehatan, bagi polusi, dampaknya seberapa sih sosial cost yang akan mereka terima dengan kejadian ini, dengan kebijakan ini yang harus dihitung Pak. Karena kalau kita menghitung hanya dari berapa yang akan kurang dan sebagainya, pasti akan resistensi akan sangat tinggi. Tetapi jika mereka dihadapkan dengan penurunan tingkat polusi, apa sih yang akan didapat, dengan penurunan tingkat kemacetan, apa sih yang akan didapat oleh masyarakat. Nah, itu yang sangat perlu dilakukan untuk sosialisasi. Karena kita lihat di sini sense of belonging dari masyarakat untuk peduli terhadap Jakarta memang sangat rendah. Ini membuat semua orang maunya menggunakan kendaraan pribadi karena tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini bisa menjadi satu momen yang saya pikir kita bisa membuat appreciative inquiry kalau kita lihat di ilmu sosial untuk membuat campaign Jakarta Peduli. Salah satunya adalah dengan sistem ganjil genap yang membuat pembatasan atau penurunan tingkat arus lalu lintas. Itu saya rasa sangat diperlukan. Yang kedua adalah memang sejauh ini kita lihat bersama bahwa campaign untuk menggunakan angkutan umum sangat rendah memang. Terutama
Transjakarta yang waktu itu dibuat dengan cukup komprehensif, tetapi sampai akhir sekarang ini rasanya tadi seperti disampaikan Pak Dedi, orang tidak terlalu berpikir untuk pindah ke Transjakarta karena tidak merasakan manfaat dengan baik gitu. Karena itu perlu sekali campaign use public transportation to reduce air pollution atau apa yang memang betul-betul kuat dan dilaksanakan oleh semua orang, sehingga kepedulian untuk menggunakan atau keinginan untuk menggunakan kendaraan pribadi bisa menurun, dan dengan sistem pembatasan ganjil genap ini. Saya rasa itu Pak hal yang perlu saya sampaikan di sini. Terima kasih. Tadi mau ada tambahan, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Menanggapi masalah sepeda motor, kami memang belum tidak setuju sepeda motor dibatasi dengan alasan sampai saat ini pengamatan saya langsung di lapangan, karena saya selama 1 tahun menjabat Kabakop lalu lintas, dan saya mengamati setiap harinya bahwa sepeda motor ini, pengamatan saya ini, walaupun mungkin bapak-bapak mengamati sedemikian rupa, tapi saya langsung di lapangan, bukan penyebab suatu kemacetan. Itu sepeda motor yang saya rasakan selama saya berada di lapangan. Memang dalam pembatasan ini pada akhirnya nanti yang disampaikan Bapak tadi untuk tidak beralih kepada sepeda motor, saya juga setuju. Tapi tentunya kita dalam hal ini kita harus berpikir bijak, karena masyarakat kita sangat-sangat yang sekarang sudah beli sepeda motor, tapi jangan sampai dibatasi yang saat ini sudah membeli sepeda motor. Harus kita mempunyai kebijakan bagaimana cara tidak agar masyarakat itu tidak membeli sepeda motor, tentunya dengan bunga di bank itu yang harus tinggi, sehingga mereka tidak akan beli mudah sepeda motor. Tapi menurut saya pembatasan ini kurang bijak kalau sepeda motor diributkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemberlakuan ganjil genap ini juga harus mempunyai jangka waktu. Ini kita harus mempunyai jangka waktu berapa tahun yang akan dilakukan. Dalam jangka waktu ini kita sudah memikirkan tadi masalah perbaikan transportasi massal, ya, MRT akan segera. Nah, ini jangka waktunya akan berapa tahun. Jadi masyarakat juga mempunyai kepastian, nanti 3 tahun bahwa transportasi angkutan massal sudah bisa terlayani dengan baik. Yang ketiga, saya mempunyai usul pada Bapak Gubernur. Dan ini pengamatan saya langsung di lapangan, khususnya bahwa Jakarta itu mempunyai jalur tengah. Dan jalur tengah ini adalah jalur vital. Dan kemacetan di jalur tengah inilah akan menyebabkan kemacetan di seluruh Jakarta ini khususnya. Yaitu perempatan Pancoran, perempatan Kuningan, perempatan Selipi, dan perempatan Grogol. Nah, saya mengusulkan pada Bapak Gubernur, perempatan ini jangan sampai terjadi persimpangan. Dalam artian tidak terjadi di situ, tidak ada terjadi lampu merah. Itu mau dibuat flyover maupun underpass. Itu saya mengusulkan 3 itu dalam waktu jangka 3 tahun. Saya rasa itu bisa dibangun. Nah, 4 titik inilah yang sangat krusial di Kota Jakarta. Kalau yang lainnya memang kecil, tapi itulah titik besar yang menghambat perjalanan, entah itu dari Tangerang, entah itu dari arah Bekasi, entah itu dari arah Lebak Bulus maupun Depok. Sekian, terima kasih. Pertama, saya kira kalau memang Pak Gubernur sudah memutuskan setuju dengan hal ini, maka kami lihat persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah jauh lebih baik daripada yang rapat yang lalu. Namun kami sebenarnya sangat sepaham dengan yang disampaikan oleh Pak Dirlantas. Dengan bahasa lain kami ungkapkan bahwa kalau kita mau mengatasi kemacetan, yang kita atasi, yang kita batasi adalah lalu lintasnya kendaraannya, bukan mobilitasnya, perpindahan orang atau barang, bukan itu. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, kami beberapa hari yang lalu ada kunjungan dari Housegate Australia, konsultan yang dibiayai oleh pemerintah Australia beberapa juta dolar itu
Transjakarta dan juga Bapak Gubernur. Langsung kami minta bahwa jangan beri kami studi lagi, berikan yang konkret. Nah, kami sampaikan bahwa hari ini kami akan membahas hal ini. Nah, dia sampaikan, barusan kira-kira setengah jam yang lalu kami terima emailnya, dikatakan bahwa sesungguhnya masih banyak alternatif lain, tidak yang drastis seperti ini. Ditambahkan di sini bahwa pembatasan kendaraan berdasarkan nomor ganjil genap, saran mereka jangan dilakukan. Kenapa? Banyak pengguna, tadi saya kira sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa itu harus ada alternatif. Nah, saya kira alternatif ini yang sulit. Banyak pengguna tidak akan bisa menemukan alternatif bila mana kita menggunakan ini. Rumah tangga yang lebih mampu akan menggunakan alternatif nomor kendaraan. Terus yang kedua, gagal diterapkan di kota-kota yang pernah mencobanya. Roma, Athena, Mexico City, dan masih ada kota-kota dunia lainnya. Nah, bicara alternatif, sesuai dengan arahan Pak Gubernur, sebenarnya kemarin sore Pak Wakil Gubernur sudah memanggil Kepala BPKD dan Sekda dengan permintaan bagaimana kita mensederhanakan bila mana ada orang mau memberikan hibah kepada kita, karena prosesnya sekarang ini belum begitu jelas dan panjang begitu. Sudah kira-kira 3 minggu yang lalu kami sudah ditelepon, ada pengusaha yang mau memberikan 100 unit bus gandeng, tapi kami belum bisa prosesnya, bingung. Oleh karena itu saya kira kami sepaham dengan yang Pak Tias kemukakan, bila mana Bapak toh akan memutuskan hal ini, sebaiknya pertama kejar dulu pengadaan angkutan umum, baik dengan APBD maupun dengan partisipasi masyarakat tadi. Kami yakin beberapa ratus unit bus bisa kita terima, tapi jangan berbelit lokasi dan kita ini yang diperbaiki. Nah, kedua soal waktu, saya kira kalau Januari sulit Pak untuk dilaksanakan. Kalau kita sudah punya banyak bus Transjakarta, baru untuk memutuskan hal ini, saya kira resistensi terhadap dari masyarakat juga menjadi lebih kecil. Mudah-mudahan Dinas Perhubungan bisa menyelesaikan tupoksinya, tugasnya dalam pembinaan angkutan umum ini, sehingga pada waktu liburan, kami sengaja katakan waktu liburan bulan Juni, kita terapkan hal ini sebagai alternatifnya. Jadi kami sampaikan yang tadi positif itu. Makasih Pak. Pas ulang tahun Jakarta Pak ya. Pak Deputi Transportasi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya sudah lebih baik dari minggu lalu. Cuma satu hal yang mungkin ini akan jadi suatu keputusan, dan suatu keputusan itu tentunya refleksi kebijakan Gubernur. Kalau bisa kita sterilkan dari semua ya kendala-kendala yang kita nggak bisa antisipasi sebelumnya. Semua penjelasan tadi teknis, tapi ada satu yang saya mau dijawab. Barangkali ini juga Pak Gubernur ingin dengar jawabannya juga ya. Kalau ada Pak tulis di sini ya, sebagai lembaga Yayasan Konsumen, kalau Bapak membayar pajak kendaraan Bapak untuk 1 tahun, kemudian Bapak hanya diizinkan menggunakan kendaraan Anda setengah tahun, itu fair nggak Pak? Bagaimana kita menjawab ini? Kebijakan yang kita akan lakukan ini memberikan dampak bukan hanya orang yang tidak punya, orang yang punya pun kena.
dampak seperti ini. Dan lebih berat lagi yang mungkin merasa tidak punya, karena dia mau bayar pajak setahun, dia harus menggunakan kendaraannya hanya untuk setengah tahun. Dan saya kira masih banyak lagi barangkali hal-hal kebijakan lain yang kecil-kecil ya, yang perlu kita antisipasi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Tujuan kami jelas di sini bahwa kita mengamankan kebijakan ini jangan sampai jadi kebijakan trial and error. Ya, tadi Pak Tris juga ada bilang bahwa kita masih punya alternatif nggak? Ya, pengalaman di luar seperti apa? Saya kira kita juga perlu melihat dan berpikir dengan bijak juga mengenai itu. Saya bukan tidak setuju, saya justru ingin melihat bahwa ini kebijakan yang benar dan diterima masyarakat juga secara luas. Terima kasih Pak. Pak Hasan mungkin sebelum nanti pengarang Pak Gubernur Pak. Sudah? Mungkin ada pengarang Pak. Kalau tidak dicoba kita nggak tahu. Jadi sebaiknya ini kita coba, tapi bukan coba-coba. Dicoba tapi dengan kesiapan-kesiapan. Yang saya lihat, yang kemarin sama yang ini sudah 3 kali nih, ini sudah pemaparannya sudah sangat bagus sekali. Bahwa ini juga tadi disampaikan, ini transisi, saya setuju. Kemudian mulainya, karena nanti bulan Januari kita juga sudah ada tambahan bus, itu Pak Fris, ada 200 bus gandeng. Oh karena gandeng ya, berarti kira-kira 200 bus sudah ada tambahan. Jadi waktu pemberlakuan ini persiapan tambahan ini sudah ada. Nah, syukur nanti tambahan yang dari CSR, dari masyarakat juga bisa sudah nambah lagi, berarti sudah 300-an bus. Kalau tambahan-tambahan itu ada, saya kira resistensi dari masyarakat sudah bisa dijelaskan. Artinya misalnya di jalur tertentu yang memang permintaannya banyak, nanti ditambahi dengan persiapan bus yang ada ini, tambahkan. Kemudian tolong juga dikalkulasi, dihitung dari sisi sosial politik dan dampak ekonomi. Jadi bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seperti yang tadi disampaikan Pak Deputi. Dampak ekonominya seperti apa, dampak sosial politiknya seperti apa. Sehingga kalkulasi perhitungan-perhitungan seperti itu yang memang juga harus dihitung. Jangan sampai kita hanya berbicara masalah ini terus, tapi dampak-dampak itu tidak terkalkulasi dengan baik. Karena memang dari sisi perhitungan tadi memang beban dari jalan-jalan yang ada memang sudah tidak mampu lagi dibebani oleh kendaraan mobil maupun sepeda motor. Saya kira memang ya harus dijalankan ini. Ini adalah, tapi memang nanti harus konsisten, lapangannya juga harus betul-betul diimplementasi lapangan, betul-betul harus dijaga betul, sehingga kebijakan ini jangan menjadi kebijakan yang setengah-setengah. Busway ini sebenarnya sangat bagus sekali, yang saya lihat di negara yang lain, tapi karena memang kita setengah-setengah, jumlah busnya nggak ditambah-tambah, kemudian sterilisasi di jalurnya juga tidak secara konsisten dilakukan, karena memang kalau yang setengah-setengah semua jadi setengah. Karena kalau kita lihat busnya aja 1 jam baru lewat, kalau jalurnya kosong ya masuk nalar kalau dipakai gitu loh. Nah nanti kalau sudah penuh, memang kita harus betul-betul 100% harus steril, harus ketat, harus keras melakukan itu. Jadi memang jangan sampai ada peluang untuk yang di lapangan itu melakukan kebijakan, karena memang ada sesuatu yang memang bisa ada sesuatu yang dilihat, karena memang jalur busway kosong sudah jam-jaman ya udah dimasuki aja juga nggak salah. Tapi memang nanti kalau ini sudah
busnya dipenuhi semuanya, dan moga-moga nanti bulan Juli sudah ada tambahan berapa? 600 ya Pak ya? Bulan Juli itu 76 nggak kembali target. Ya kan tahun depan yang tambah lagi 6, berarti 200 tambah 600 ya kan, tambah 1000 lagi yang Kopaja. Ya kalau enggak ya dimulai datangnya kan bulan Juli lah kan bisa. Juli datang berapa, nanti Agustus berapa, September berapa, tambah sampai akhirnya nanti Desember itu ada tambahan Kopaja 1000 dan tambahan bisnya 600 lah ya nanti antara 450 sampai 600 tambahnya. Ini juga akan menjadi pendorong bagi kebijakan ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab. Kemudian yang terakhir mengenai waktu pemberlakuan, saya kira saya setuju tadi jamnya 6 sampai 8 malam. Ya, saya setuju. Saya kira tadi hitungannya sudah sangat bagus. Tetapi waktu pelaksanaannya kapan? Nah ini kan tadi masih ada kalau Januari katanya tadi terlalu mepet. Nah, coba ini dihitung lagi. Kalau ulang tahun berarti 22 Juni kelamaan. Kalau kelamaan itu lupa, mumpung semangat itu loh. Mumpung semangat. Ya memang setiap keputusan, setiap kebijakan itu pasti ada risikonya. Yang paling penting adalah bagaimana menutup risiko-risiko itu. Risikonya di bagian saya. Nanti kalau dimaki-makikan saya. Siap Pak? Siap, kita siap. Saya siap, tapi juga kesiapan lapangan ini betul-betul dihitung, dikalkulasi. Kemudian memang kebijakan ini menurut saya ada sebuah dorongannya. Yang pertama tadi penurunan polusi, yang kedua disampaikan ini penting sekali, penghematan BBM sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga mendorong orang untuk masuk ke angkutan umum. Jangan sampai angkutan umumnya ada, tapi kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil juga semakin terus berkembang. Ini yang juga mulai harus disosialisasikan dan dihilangin. Dan yang terakhir ya kepedulian kita semuanya terhadap kota, terhadap Jakarta. Pengennya semuanya nyaman, semuanya enak ya kendaraan pribadi, tapi kalau sudah macet ya kan semuanya jadi enggak enak. Artinya ini memang 4 hal tadi, penurunan polusi, penghematan BBM, mendorong orang ke angkutan umum, kemudian kepedulian terhadap kota. Saya kira ini hal-hal yang mungkin perlu dikampanyekan agar kebijakan ini nanti bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya masih belum bisa melihat, nanti mungkin di rapat berikutnya mengenai motor. Ini nanti juga sisi kalkulasi sosial politiknya harus dihitung juga. Ini perlu lagi lah dikasih. Kalau dari sisi ininya, sisi pembelajaran untuk keangkutan umum saya kira sangat bagus ya. Tapi kalau penjelasannya ke masyarakat kalau enggak tepat itu bisa menjadi menjadi sebuah persepsi yang mungkin bisa mengganggu. Jadi memang ini harus dicarikan sebuah alasan-alasan, carikan sebuah pembenaran-pembenaran sehingga masyarakat bisa menerima. Tapi kan juga ini tidak memotong total. Ini nggak bisa gunakan Senin, bisa gunakan Selasa. Menggunakan Selasa pun kalau berangkatnya ke kantor jam 4 pagi juga masih bisa diterima. Ya. Kemudian juga pulangnya ya nggak jam 6 sore lah, pulangnya nanti jam 8 malam atau jam 9 ya. Jadi alternatif kita tidak memotong orang atau tidak membeli kendaraan atau membeli mobil. Sabtu Minggu pun juga masih silakan lah, mau jam berapa juga bisa digunakan. Ini penjelasan ke masyarakat harus disampaikan secara gamblang. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Terima kasih. Demikian Bapak semua, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan
Tadi ada beberapa masukan, diantaranya perlunya komitmen politik dari disampaikan Pak Gubernur untuk menerapkan ini. Juga ada konsistensi penertiban nanti pada waktu pelaksanaan dari Pak Agus Pambagio. Yang tidak kalah pentingnya adalah pasokan gas yang terus sustain, harus terus menerus terjadi sehingga mungkin keberlangsungan dari angkatan umum masa kita bisa terlaksana. Dari Jakarta, dari DKJ Jakarta, DTKJ Jakarta tadi perlunya mungkin ini menjadi momen untuk Jakarta peduli terhadap angkutan umum yang berakibat pada mungkin menurunnya tingkat polusi di Jakarta. Terus tadi disampaikan perlunya penanganan di simpang Pancoran, Kuningan, Selipi dan Grogol. Ini Bapak Gubernur kita sudah ada, tinggal nanti kita implementasinya kita serahkan ke Dinas PU untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi tadi yang pengarahan dari Pak Gubernur tadi bahwa ini merupakan satu kebijakan transisi dan diharapkan bahwa nggak tahu nanti siapa yang akan mengkaji ini masalah sosial politik. Saya pikir mungkin jadi satu aja Pak Pres ya. Jadi nanti kita panggil teman-teman dari sosial politik termasuk dampak ekonominya yang tentunya merupakan sebuah peran katakan alat untuk kita bisa meyakinkan masyarakat agar ini bisa diimplementasikan. Dan tadi Pak Gubernur menyampaikan jangan setengah-setengah, kita akan laksanakan kira-kira nanti antara Januari dan ulang tahun Jakarta, katakanlah antara Maret atau April lah kayak gitu. Ini merupakan satu langkah kebijakan yang tentunya akan menciptakan atau meningkatkan sense of belonging masyarakat terhadap Jakarta. Dan tadi yang terakhir Pak Gubernur mengatakan bahwa coba yang masalah motor ini coba dikaji sekali lagi Pak Pres. Yang tidak kalah penting mungkin tambahan terakhir itu kita punya loop line bagaimana kita nanti berkoordinasi dengan PT KAI agar jalur track 2 ini bisa dioptimalkan, kita mendukung terhadap dukungan terhadap antar modanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya terserah, asal kesiapannya. Saya perlu dengan pakai SMS jelas untuk merespon.
Ya Pak, dan siap. Ya.